Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Anggrayani, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Kampus Institut Agama Islam Tasikmalaya. Tujuan saya melakukan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Dan subtema yang saya ambil yaitu faktor penyebab gangguan emosi dan perilaku hiperaktif. Nah, untuk yang pertama, penyebab gangguan emosi dan perilaku. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan emosi dan perilaku menurut Rahmawati tahun 2017 yaitu faktor biologi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor masyarakat, dan faktor sekolah. Nah, untuk faktor biologi yang sering ditemukan yaitu berhubungan dengan gangguan emosi dan perilaku. Contohnya anak-anak yang lahir dengan sindrom alkohol janin. Nah, yang menunjukkan masalah dalam pengendalian impuls dan hubungan interpersonal yang dihasilkan dan kerusakan otak. Nah, untuk penyebab gangguan emosi, aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku anak yaitu yang pertama dari penerapan pola asuh yang tidak konsisten. Terus yang kedua, keterlibatan pihak ketiga yang ekstrim berbeda dalam mendidik anak. Terus yang ketiga, penolakan dan pengabaian dari orang tua. Yang keempat, orang tua atau orang dewasa yang menjadi model negatif bagi anak. Nah, untuk yang kelima, yaitu kualitas rumah tangga yang misalkan orang tuanya yang sering berantem, atau misalkan jadi kualitas rumah tangganya itu kurang sehat gitu. Itu bisa menyebabkan masalah bagi gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Nah, untuk nomor yang selanjutnya, nomor yang keenam yaitu kematian salah satu orang tua. Nah, itu juga kan jadi single parents, jadi ada kekosongan peran yang harus diganti gitu. Nah, untuk yang nomor selanjutnya, yang nomor 8 yaitu status sosial ekonomi keluarga. Kenapa status sosial ekonomi keluarga itu sangat berpengaruh? Tentu saja sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Yang pertama itu jika misalkan ekonominya kurang, orang bila ada hal yang kurang itu pasti akan terkesannya lebih sensitif ya, akan lebih marah atau cenderung ke nangis. Itu juga bisa mengganggu emosi dan tingkah laku anak. Untuk nomor yang selanjutnya yaitu nomor 9, perlakuan orang tua yang tidak adil. Pasti ada saja yang seperti itu. Nah, nomor yang 10 yaitu harapan orang tua yang tidak realistik. Misalkan anaknya itu berkembangnya di bidang seni tapi orang tua memaksakan dalam hal pengetahuan akademik. Nah, untuk nomor yang terakhir yaitu hukuman fisik yang berlebihan. Misal anak itu berbuat salah lalu orang tua memukul atau melukai fisiknya gitu, sehingga itu terlalu berlebihan gitu. Dan juga bisa menyebabkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Yang selanjutnya yaitu penyebab gangguan hiperaktif. Hiperaktif dapat disebabkan oleh kondisi mental atau fisik yang mendasarinya. Ya, adapun penyebab paling umum hiperaktif pada anak, yang pertama ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau disebut ADHD. Nah, untuk yang kedua gangguan otak, yang ketiga gangguan sistem saraf, yang keempat gangguan psikologis pada anak, yang kelima yaitu penggunaan obat stimulan. Untuk yang terakhir yaitu hipertiroidisme atau kelebihan tiroid. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.